Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Sama-sama kita hormati para alim ulama cerdik pandai. Sama-sama kita hormati Bapak Ketua RW, Ketua RT, pengurus masjid, panitia Ramadan, Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah berada pada malam yang ke-27 Ramadan. Berarti kita sudah melaksanakan amal ibadah puasa, baca Quran, infak, sedekah, minta maaf, mohon ampun, i'tikaf dan selain macamnya, sudah 26 hari. Mudah-mudahan nantinya kita melaksanakan amal ibadah, Allah terima seluruh amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang terhormat, sebelum kajian kita mulai ada sedikit motivasi kepada kita semua. Pertama, jadikan Ramadan pada tahun ini adalah Ramadan yang terbaik, yang terindah untuk kita. Kenapa demikian? Lisaim farhatan, farhatun li'iftarihi wa farhatun liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa Ramadan itu, kata Rasul, ada dua kebahagiaannya. Pertama adalah farhatun li'iftarihi. Bahagianya orang yang berpuasa itu, kata Nabi, adalah karena dia gembira berbuka puasa. Inilah hebatnya bagi orang yang berpuasa Bapak Ibu, gembira dia, lisaim farhatan itu, li'iftarihi, ketika dia akan berbuka puasa, kegembiraan nampak di wajahnya bahwa dia diterima puasanya dan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah farhatun liqa'i rabbih. Kata Nabi adalah kebahagiaan orang yang puasa itu karena dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amat luar biasa Bapak dan Ibu. Puncak segala amal ibadah itu adalah bertemu dengan Allah. Siapa orang mukmin yang tak bertemu dengan Allah, inilah puncak ibadah yang paling tinggi. Tidak ada orang dunia ini tidak akan bertemu dengan Allah. Maka semua orang mukmin dan mukminat itu dia berdoa kepada Allah, maka ketemukan engkau dengan engkau ya Allah, dan masukkan aku dan surgamu. Inilah doa-doa orang-orang mukmin dan mukminat itu. Karena puncak segala amal ibadah itu adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kebahagiaan yang pertama. Jadikan puasa kita pada tahun ini adalah puasa yang amat indah. Yang kedua, kullu amali madam lahu illa siyam fa'asumuli wa ana ajzi bihi. Setiap amalan anak Adam adalah untuk dirinya, illa siyam, kecuali amal ibadah puasa, fa'asumuli wa ana ajzi bihi. Siapa yang berpuasa Ramadan adalah untuk Allah, wa ana ajzi bihi, maka Allah memberikan amal ibadah terhadap orang yang berpuasa. Inilah hebatnya. Yang kedua adalah puasa kita Bapak dan Ibu adalah untuk Allah. Maka pantas orang yang puasa itu nantinya, orang yang puasa Ramadan nantinya besok di akhirat
akan mendapat syafaat dari Rasulullah SAW disebabkan dia karena orang yang ahli puasa. Bapak Ibu, ada sebuah cerita. Ada 3 orang sahabat datang kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Pertama, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu, Bapak Ibu, sebuah cerita adalah beliau orang-orang yang ahli ibadah itu. Ana usallilai abada. Ali bin Abi Thalib itu adalah orang yang ahli salat malam. Selama-lamanya beliau orang salat malam. Karena Ali bin Abi Thalib ingin menandakan bagi menantang amal ibadah Nabi, maka beliau bertanya kepada Siti Aisyah, bagaimana Nabi salat malam? Apakah artinya sama dengan amal ibadahku? Kata Ali bin Abi Thalib. Beda lagi orang yang kedua, Amr bin As. Ana usallila abada. Kalau Amr bin As itu adalah amat beda bapak dan ibu. Amal ibadahnya adalah beliau adalah orang yang ahli puasa, tapi sayangnya beliau tidak pernah berbuka puasa. Orang yang ahli puasa tapi tidak pernah berbuka puasa. Dan orang yang ketiga adalah Utsman bin Mas'ud. Ana atazin fala atazawwaju. Beliau tak mau nikah. Ini yang 3 orang sahabat ini, dia bertanya kepada Rasul, kepada Siti Aisyah, bagaimana amal ibadah Rasulullah SAW. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Sahabat, wahai Ali bin Abi Thalib, Amr bin As, Utsman bin Maz'un, amal ibadah kamu itu lebih tinggi dari amal ibadah Rasul. Kalau Nabi adalah orang yang ahli salat malam, paling tidak adalah Nabi panjang bacaannya. Setiap hari Nabi dalam keadaan dia salat malam. Suatu ketika Rasul dia tidak ke salat malam, nangis Nabi. Itu salat malamnya Pak Ibu, bukan asal subuh dia, tinggal salat malamnya. Nangis Nabi. Amr bin As, memang kau ada orang yang ahli saum, tapi ingat Nabi berbuka. Bukan Nabi tak berbuka, Nabi berbuka. Kalau engkau adalah orang yang ahli puasa, tapi engkau tak pernah berbuka. Kalau Rasul beda, orang yang ahli siam, tapi Nabi berbuka. Itu beda dengan kamu. Nah, Utsman bin Mas'ud, kau beda lagi. Nabi nikah, bukan Nabi tak nikah. Ini salahnya, kata Rasul, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha ketika 3 sahabat datang kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Bapak Ibu terhormat, ketiga motivasinya. Pada malam yang ke-27 Ramadan ini Bapak Ibu, tinggal 4 hari lagi. 4 hari lagi rebut Ramadan keberkahan ini, qiyamul lail, salatul lail, rebut. Kalau seandainya pada tahun ini adalah tahun yang terakhir untuk kita, berarti besok dah ketemu lagi bapak dan ibu. Rugi besar kita, rugi besar orang yang tak salat tarawih, rugi besar orang yang tidak tadarus. Rasul amat cinta orang yang selalu baca Quran. Nabi amat sayang kepada orang yang tadarus, orang yang tarawih. Nabi sayang, walaupun amal ibadahnya adalah hukumnya adalah sunnah, tapi ingat, setahun sekali datangnya bapak dan ibu, setahun sekali datangnya. Sunnah iya, tapi muakkadah. Setahun sekali datangnya. Kenapa tak rebut? Nah Bapak Ibu, dalam tarawih itu, Ramadan itu ada i'tikafnya. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takiful ashra awakhir min Ramadan. Rasulullah itu adalah orang yang beriktikaf pada 10 terakhir dari Ramadan. Itu hadisnya Bukhari, sahih itu. I'tikaf kita, renung dosa. Banyak dosa kita kepada Allah dan kepada manusia. Kepada Allah apatah lagi. Saya ingin contoh Bapak Ibu, berapa kita akil balik? 9 tahun, 10 tahun, 9 tahun, 10 tahun, anggaplah begitu. Yang laki-laki dia akil balik, dia beban hukum padanya namanya adalah mukallaf. Ada taklifinya di situ, hukumnya di situ. Nah, bagi orang yang sudah mukallaf, maka wajib salat, wajib puasa, wajib zakat,
dan selamacamnya. Mukallaf jawabannya, hukumnya pada diri. Makanya khitabullah muta'alakum bi'aqlil mukallifina bil iqtida' awil tahir awil wada'. Itu hukum Allah pada orang yang mukallaf. Jangan main-main bapak dan ibu. 10 tahun anggaplah sudah akil balik 10 tahun. Berapa nantinya bapak ibu termasuk saya pribadi mengajak ini? Berapa tinggal solat kita semua? Berapa kali tinggal puasa? Berapa kali tinggal tidak baca Quran? Renungkan itu. Kalau nantinya umur 20 baru dia solat, berarti 10 tahun tidak solat. Kalau 30 dia baru solat, berarti 20 tahun dia tidak solat. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Renungkan itu bapak dan ibu. Umur kita pendek, bukan hadis Nabi. Umur Muhammad itu 60 ke 70 tahun. Rasulullah 63 tahun. Umur Nabi 63 tahun. Kalau seandainya umur kita 60 tahun pada hari ini, tinggal minta maaf 33 tahun lagi. Kalau umur kita 62 tahun, tinggal 1 tahun lagi. Kalau umur kita 62, 11 bulan, tinggal 1 bulan lagi. Nabi jadi contoh. Nabi jadi contoh. Walaupun di sini ada hadis dari Imam Tirmizi ini bapak dan ibu. Tapi renungkan itu. Tapi sayang bapak ibu, hebatnya umat Muhammad itu di mana letaknya? Umat Muhammad itu hebatnya adalah berkat doa Rasulullah SAW. Apabila umatku melakukan dosa tapi beliau belum melakukannya, jangan engkau catat ya Allah. Ini hebatnya umat Muhammad ini. Maka berurungkannya, maka jangan engkau bebankan hukum pada umatku. Kenapa alasannya? Umatku badannya kecil-kecil, umurnya pendek. Beda umat Nabi Nuh 980 tahun dalam sejarah. Ada mengatakan nantinya sampai 900 tahun, ada mengatakan 1000 tahun. Itu banyak nantinya dan pendapat para ulama mufassirin dan para ilmu sirah semacamnya. Nah itu bedanya. Kita di mana letaknya? Kalau kita umurnya 60 ke 70 tahun nantinya, maka dipastikan kehebatan umat Muhammad itu di mana dia? Kita adalah umat yang terakhir Allah turunkan, tapi umat yang pertama masuk surga. Amin ya Allah, amin. Renungkan itu bapak ibu. 4 hari tinggal lagi puasa kita, 4 hari lagi rebut i'tikaf itu. Nah dalam hadis lain mengatakan, sambung yang tadi, Rasulullah itu i'tikafnya dalam sebuah hadis mengatakan hatta yatawaffah, sampai wafat Nabi. Maka amal ibadah i'tikaf Nabi itu adalah dilanjutkan oleh seluruh para sahabatnya. Hatta yatawaffahu, sampai wafat Nabi dilanjutkan oleh para sahabat yang lain dan istri-istri beliau. Baca hadis Nabi, ada 4 tentang i'tikaf itu. Nah hadirin yang berbahagia, rebut itu, rebut bapak ibu sebelum nyawa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik bapak ibu yang saya hormati, kita kajian kita mulai lagi. Yang pertama itu mukadimah, pada awal motivasi termasuk untuk diri saya. Kita tidak lama pengajian bapak ibu sampai selesai. Ini masalah zakat ini. Kalau nantinya para asatidz kita sudah menyampaikan tentang masalah zakat, saya kunci saja saya sampaikan. Pertama adalah ulama sepakat, itu dulu. Ulama sepakat zakat itu adalah termasuk rukun Islam. Ulama sepakat. Tidak ada ulama tidak sepakat. Oh ada apa saja ulama ada apa tidak ada itu. Ulama sepakat semuanya, ittifaqul ulama, zakat termasuk rukun Islam. Itu dulu. Ada hadisnya, ada buniyal islamu ala khamsin, dibangun Islam itu 5 dasar, diantaranya adalah zakat. Itu dulu. Nah tambah lagi, apa itu zakat? An-nama at-tuhur, banyak lagi dalam sahabat itu. An-nama at-tuhur, az-ziyadah, oh banyak, masya Allah, banyak kalau kita kaji dinnya. Zakat itu adalah tumbuh berkembang kebersihan dan tambah terus.
Artinya bagaimana? Orang yang berzakat hartanya bertambah. Orang yang berzakat hartanya indah, bagus. Orang yang berzakat nantinya jadi suci. Zaid, Allah tambah hartanya. Bukan berkurang, hakikatnya berkurang di mata Allah. Dia zaid. Kuncinya di situ. Lalu bagaimana terbaliknya Ustaz? Orang yang berzakat tambah hartanya, terbaliknya adalah orang yang tak berzakat. Atau lagi, orang yang tak berzakat maka tidak tambahkan rezekinya keberkahan oleh Allah. Berkah tidak ada, tambah berkah tidak ada. Sama orang nantinya orang salat Bapak Ibu. Saya salat tapi umur tidak berkah, umur panjang tapi tidak berkah. Sama gitu tuh. Allah tambah hartanya tapi berkah itu tidak ada keberkahannya. Harta ada, berkah tidak ada. Harta bertambah, berkah tidak ada. Saya minta maaf, ada orang salat dia, Pak Ustaz, ada orang salat dia umur 60-70 tahun, dia salat terus dia, tapi nantinya dalam satu sisi ini apa sifatnya itu biasa. Tapi orang yang berumur 60, 70, 80 tahun dia tidak salat tapi dia kaya, kekayaan itu tidak ada berkahnya. Zaid dia, berkah tidak ada. Berkah itu yang penting Bapak Ibu, berkah itu yang penting. Kalau umur tidak berkah kemana? Umur tidak berkah, keluarga tidak berkah, harta tidak berkah, semua sisi tidak ada berkahnya. Di mana letak keberkahan lagi? Maka itu yang diambil itu keberkahan nantinya. 8.30 ini baru kunci awal baru. Bapak yang terhormat, jadi ini disebut dengan zakat. Nah, zakat. Nah, kita tambah sedikit, angkat sedikit lagi. Hadis ayatnya sudah, hadis sudah, ini masalahnya biasa saja itu. Terus lagi, adakah di zaman Nabi itu orang yang berzakat? Ya tentu ada, cuma nantinya modelnya yang berbeda. Apa modelnya? Modelnya begini, di zaman Nabi itu Rasulullah nantinya berzakat dengan sa'ir dan tamar. Sa'ir itu gandum dan kurma. Sa'ir itu gandum dan kurma. Kata kunci itu dulu, sa'ir dan kurma, gandum dan kurma, itu kata kuncinya dulu. Kalau ukurannya satu sa' biasa saja, au sa'an min tamri au sa'an min sa'ir, itu biasa, itu dari Nabi. Dah 2,5 2 kilo setengah ibaratnya kalau beras. Sa' itu begitu hukumnya. Nah, lalu bagaimana Pak Ustaz kalau ada orang yang berzakat fitrah itu dengan beras? Kalau Nabi nantinya hadis Nabi adalah dengan sa'ir atau dengan tamar. Apa tidak melanggar itu Pak Ustaz? Tidak melanggar. Tak melanggar Bapak Ibu. Yang melanggar itu adalah orang yang tak bayar. Itu aja hukumnya, nggak usah jadi repot. Tak bayar dia melanggar itu. Perintah Allah ada, perintah Allah ada. Di situ perintah Allah, perintah Rasul ada, tapi tidak bayar dia. Kecuali dalam keadaan, ya kalau dia adalah mustahik, susah dia, maka nantinya Baitul Mal yang bayar. Baitul Mal orang kaya bayar. Kalau nantinya ada orang yang tak mampu bayar, kita letaknya. Nah, Bapak Ibu terhormat, makanya kalau Rasulullah itu dengan gandum dengan tamar, maka kita dengan beras. Saya bawa ajak sedikit Bapak Ibu kepada usul ya. Usul ada asal, ada furu', ada ilat, ada hukum asal. 4 dulu. Kalau asalnya di mana? Asalnya mana ya? Kalau hadis Nabi adalah dengan sa'ir, kan itu tadi. Dengan gandum, dengan tamar, itu asalnya. Bukan beras itu asalnya. Beras tidak, uang tidak. Tapi asalnya adalah dengan gandum dan tamar, itu dulu. Gandum dengan tamar, itu dulu. Lalu turun ke bawah, itu namanya puruk. Asalnya adalah gandum dengan tamar, maka puruk yang di bawah cabangnya adalah beras, gandum, beras, jagung, apa lagi? Pokoknya jangan mengenyangkan lah. Jagung,
Pokok makanan pokok maknanya yang mengenyangkan, roti, ya, itu makanan pokoknya. Kalau asal ini adalah gandum dengan tamar, turun ke bawah cabangnya adalah beras. Ingat itu kata kuncinya, beras. Rupanya beras adalah puruk, diambil pada asalnya adalah gandum. Dah, apa ilatnya? Sama-sama makanan pokok. Orang Arab gandum, orang Pekanbaru, orang Kampar ya nasi, ya beras. Tapi jangan terkejut kalau nantinya ada bawa gandum ke ambil panitia ambil zakat. Kenapa bawa gandum? Kan Nabi ke perintah, jangan pula ditolak. Cuma kebiasaan kita di Kampar ini apa? Jadi kebiasaannya sama nanti kurban Bapak Ibu, banyak cerita lagi di hukum ini. Nah, kebiasaan kita apa dengan beras? Kita kan nantinya ada kimatnya, ada ukuran dari Kementerian Kabupaten Kampar. Ada yang beras itu yang lebih cantik, mahal, maksudnya yang mahal, ada yang 37 harganya ya, yang 2,5 kilo itu 37, 35, 34 dan terusnya sampai, mohon maaf, bulog yang terakhir. Lalu makanan pokok bagaimana? Apa yang kita makan Bapak Ibu itu yang diberikan. Kalau makannya adalah makanan yang beras pandan wangi, jangan Bapak Ibu zakatkan yang bulog, dosa itu. Kan beras maksudnya, iya, tapi hukumnya adalah makanan yang Bapak Ibu makan. Yang bagus bagaimana? Bapak Ibu makan bulog, katanya pandan wangi, nah jempol itu, jempol banyak itu. Berkah Allah diminta, jangan nanti ditarik lagi. Berkah itu dicari Bapak Ibu. Nah, dah, nggak usah panjang aja lagi. Apa hukumnya? Wajib. Wajib. Karena adalah gandum, tamar itu adalah wajib, maka turun ke bawahnya hukumnya adalah wajib. Nah, itu kajinya itu. Ini kalau kaji usul panjang kaji nanti. Nak kasih selesai nanti dah. Waktu jumpa lama kan, paling lama setengah jamnya, kalau 2 jam bisa. Ini kan waktu salat lagi. Baik, terakhir Bapak Ibu, mari sama-sama kita berzakat, bayar segera. Di kapan waktu bayar zakat itu? Pertama, jawas itu boleh Bapak Ibu bayar zakat itu di awal Ramadan. Jawas hukumnya boleh di awal Ramadan, tanggal 1, 2, 3, 4 boleh. Artinya 1 Ramadan, 2, 3, 4 boleh. Nah, yang abdul itu adalah bagaimana? Yang hukum paling abdul itu adalah terbitnya matahari malam. Kalau yang wajib bagaimana? Sebelum khatib naik mimbar. Makruh bagaimana? Ada niat tapi belum bayar, khatib naik mimbar. Yang haram bagaimana pula? Setelah khatib naik mimbar, orang pulang. Hari Kamis kan lebaran insyaallah nih, Idul Fitri hari Kamis, rupanya niatnya hari Jumat. Pak Ustaz, saya bayar zakat fitrah lah, tapi ada pada hari Jumat. Itu nak namanya bukan zakat, itu namanya sedekah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.